orang Indo nggak bakalan cari keluar kalau di Indo itu ada. You can find me di depan komputer WhatsApp begitu ada masalah jam 10 malam, jam 12 malam pun operator WA gue bales. Eventually market yang datang cari kita karena market tuh lihat this guy is so passionate. Yes. Gue nggak perlu jualan. Yeah. They'll come. Yes. Itu bisa jadi kesalahan fatal. Teman-teman itu bisa rugi miliaran hanya karena malu bertanya. Yeah. That's a crazy number sih. Orang bisa go bankrupt gara-gara malas bertanya. Tahu. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Sebenarnya kamu setuju nggak sih kerja itu harus dibawa tekanan? Nah, pressure. Ini ada satu kan ini ceritanya video. Pressure kan. Right. Ada satu video di YouTube gue lupa soal lobster. Ya. Badan kulitnya lobster itu lobster itu kan berkembang dari dalam. Ya. Dia bakal merasa pressure dari dalam dagingnya baru dia lepas kulit baru, dia baru bentuk. Jadi untuk dia jadi besar, he has to feel dia being uncomfortable, being under so much pressure, baru dia bisa keluar, dia bikin badan yang baru. Yes. Same thing. Jadi kalau lu gak mau pressure, ya udah lu di rumah aja. Ngerti kan? Ya lu di rumah aja. Makan seadanya, ya udah. Iya benar. Mereka kira mungkin jadi pebisnis gak ada pressure, padahal oh my god. Belum lagi kalau COVID tak ada sengli, lu duduk tenang ya kan. Tapi bosnya itu harus mikirin kayak how much I need to pay you gitu. Kebetulan teman-teman kemarin aku ada interview ya, abang ya kalau Felix ya, abang atau adik ya. Ya adiknya Feli, jadi Felix Jul Hendry kita ada bahas karena kebetulan beliau itu kan kemarin yang kita bahas adalah bisnis wisata dan itu adalah bisnis yang dampak luar biasa selama COVID-19 tapi beliau tidak merumahkan satupun. Anda penasaran ceritanya? Anda langsung cus di episode sebelumnya karena ini sangat menginspirasi banget menurut aku, dimana kita sendiri nggak hanya melihat segala masalah menjadi sebuah hambatan. Justru masalah itu datang menjadi sebuah peluang. Selama COVID, bisnis makin cuan nggak? Ya, boleh dibilang. Terbalik ya, orang pusing, kamu malahan kita growth. Kita growth. We experience one of the most incredible growth. Yes. Kira-kira mungkin boleh sharing apa yang bisa membuat kalian grow? Jadi peluang, opportunity, Jadi selama COVID biasa dunia engineering ini kita saingannya itu China, machine maker dari China, dari Australia, dari Singapura, dari India. Begitu COVID, semua perbatasan tutup. Mau gak mau, pakai hasil karya anak Indo. Pabrik kan harus jalan. Yes, benar. Pabrik harus jalan, semua harus jalan. Gak mungkin gue pergi panggil orang luar. Gak mungkin segala macam. Nah, ngomong soalnya begini, bos yang beri gue kesempatan ini cross check ke China. Dia ada channelnya kuat. Kalau misalnya gak ada COVID, mungkin dia udah beli dari China. Tapi gue gambarin segala macam ini treatment plan-nya gue. Ini proses desain yang gue kasih. Dia pakai ini, dia tanya China. Bener, ini orang bener. Akhirnya gue dapet bisnisnya. Dia cross check dulu ke semuanya. Dia ada dapat 3 penawaran. Kalau enggak, yang China udah menang. Segitunya orang ini kurang melihat kita orang Indonesia punya engineer yang keren ya? Atau mungkin karena peluang ya? Enggak, tapi memang bisnis begitu, right? Kita kan gak mau salah invest. Benar, kita gak mau salah track record. Oh, ini orang belum ada track record dulu. Yes. Tapi anyway, memang di Indonesia sebenarnya perusahaan yang bergerak seperti dirimu ini banyak gak sih? Engineer like this way, limited. Engineering kontraktor ada, tapi gua rasa levelnya we try to as a profession. I mean level mereka sih, as a profession lebih banyak. Ada gitu juga ya? sih. Jakarta banyak, Jakarta, Surabaya, Jawa banyak lah. Perusahaan-perusahaan engineering, terutama dari electrical ya. Tapi perusahaan kayak kita yang fokusnya di integrasi, di limbah itu few lah. Very few.
dan very few juga yang ngerjain semua in-house. Kalau kita ada team of engineer, team of drafter, jadi semua kita kerjain rata-rata in-house. Tim sendiri. Nah sekarang COVID udah mulai boleh nih, orang boleh masuk juga. Apakah memberikan pengaruh balik kalau mereka akhirnya udahlah gue balik lagi pakai mereka? Sekarang kita udah punya portfolio kan. Kita udah punya portfolio. If you don't want to use me, I believe another company will use me, right? Yeah, it's fine. Maksudnya dan kerjaan begini orang Indo nggak bakalan cari keluar kalau di Indo itu ada, right? Karena secara biaya masih cost, dan kita kan culture sama culture-nya, right? Lebih gampang bahasanya, lebih gampang culture-nya, right? Jadi kadang orang cari di luar out of necessity, karena banyak yang asal ngomong udah kerja setengah, kontraktor kolaps kabur, itu sih. Oh, kamu juga mendengar isu-isu seperti itu orang Indo ya? Banyak. Makanya orang itu agak hati-hati dengan orang Indonesia sendiri. Iya, jadi makanya kalau kita masuk kan kita bilang, kita udah ada sekian pengalaman nih. Ini udah perusahaan yang kita bangun dari bokap, right? Maksudnya across generational border, right? Maksudnya udah cross generation lah. Jadi gue juga gak mau sembarangan kan. Right? Kita juga gak mau sembarangan. Gue juga perhatiin proses kita itu bener-bener, dan apalagi dunia engineering ataupun pabrik itu sedikit. Satu ngomong satu, lama-lama orang tahu. Yes. Right, that's bad rap. Bener. Bad reputation. Berarti reputasi itu yang dibangun itu nggak hanya langsung membalikkan telapak tangan. It takes time. Oke. Well, aku tadi jadi penasaran ketika tadi kan dirimu ada bilang bahwasannya ini banyak nih orang luar yang juga menjadi engineering di Indo, dan terus kemudian di Indo kamu juga udah sekarang bener-bener lah mengekspansi. Sebenarnya kalau kita melihat peluang ke depannya, especially for the environmental business, is it will work? Karena kan zaman sekarang itu udah mulai ya tentang orang harus hidup ramah lingkungan, terus globalisasi yang seperti ini gitu. Will this kind of this major, mungkin ada teman-teman mahasiswa atau yang lagi anak SMA dia bingung nih pengen ngambil kuliah apa, karena dulu kan kamu dibantu Yahoo, sekarang Yahoo-nya sudah no more. I mean like sekarang mungkin cara kamu cari di Google, cari di tempatnya Larry Page kan di Google kan. Is it you will see this one will be a very bright future in the future lah misalnya untuk orang-orang. Gue nggak bisa bilang, gue nggak bisa bilang bahwa mungkin perspektif. Jadi perspektif wise begini aja contoh ya. Pabrik-pabrik di Indonesia itu kan jadi population growth. Orang makin lama makin banyak. Dulu orang bangun pabrik itu sebisa mungkin jangan deket-deket dengan kampung. Yes, karena biar nggak mencemari lingkungan. Dan agak jauh, jadi nggak ada yang ganggu lah. Bener. Secara praktikal. Tapi yang orang bangun lama-lama. Nah ini gue baru ketemu satu bos yang akhirnya kasih kita kerjain untuk pengolahan air limbahnya. Nah jadi dia cerita dulu 19 tahun yang lalu itu sekitaran pabrik dia itu nggak ada orang. Sekarang dia mau gak mau dia harus bangun pengolahan air limbah dia gara-gara bukan hanya dari LH. Tapi orang-orang sekitar kan pakai air dari sungai itu. Iya. Jadi kalau dia nggak ada treatment, dia buang, mengganggu kan. Orang cuci baju di situ. Jadi secara praktikal, secara praktisnya dia pun sebenarnya. Nah dia baru kasih tahu gue kan, Feli lu udah berhasil di 2 pabrik pengolahan kelapa. Kenapa akhirnya gue kasih ke lu? Karena udah ada track record. Udah banyak yang datang ke dia. Dengan gue kasih lu begini harga segini, dia nggak mau karena lu gak ada track record. Jadi kita udah invest, nanti nggak beres lagi gitu-gitu. Nah jadi back to practical, being practical. Orang ribut datang ke Menteri Lingkungan Hidup, ini pabrik buang limbah, gua gatel-gatel, ngerti ya? Ya limbah kasih tahu, bro diberesin lah, ngerti kan? Akhirnya ya memang kita mau beresin, dan airnya pun dia bisa pakai kembali untuk pabrik. Jadi selain dia hemat biaya sumur bor, dia pakai lagi airnya. So it saves everybody. Bisnis kayak begini it saves everybody, right? Just being practical. Jadi cari bisnis yang ada peluangnya. Jadi gue nggak bisa bilang ini peluang atau enggak, tapi Anda menyaring lah yang apa disampaikan oleh Ko Feli. Jadi kita lihat kita ini ada value-nya apa, right? Teman-teman ada value apa yang kita bisa berikan to the market. Dan market will seek. Market itu yang datang sendiri, right? Karena pada
prinsipnya bisa kita bilang begini, bisnis itu adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah, jadi kalau memang Anda melihat masalah lingkungan ini akan menjadi masalah besar di kemudian harinya, dan this is might be one of the solution untuk kamu-kamu yang mungkin udah mulai bosen melihat, aduh jurusannya itu-itu aja, belajarnya itu-itu aja, supaya ada industri bisnis yang lebih luar biasa sekali. Tapi, back to the engineering. Kita harus ngerti engineering, kita harus ngerti fisika, kimia, biologi. Siapa yang bilang kalau dulu sekolah ini nggak dibutuhkan? Ternyata dibutuhkan. Jadi basic engineering, biarpun bosen, right? Teman-teman pelajarin aja. One day this will come really handy. Why you say that? You because you have feel it. Iya, maksudnya kan kalau engineering ini kan kita paksa otak kita berpikir logis. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, right? Jadi being logical itu penting sekali, whether or not teman-teman itu masuk ke engineering ataupun enggak. It's just being practical, being logical. That's what engineering is. Okay. Right, kita mau bangun nih, contoh engineering solution. Oke, gue di sini ada sungai, right? Kampung A sama kampung B, gue mau ada trade, ngerti kan? Kalau ada trade artinya kan kita bisa grow di ekonomi. Ya gimana caranya kita bangun ya? Kita solve engineering problem, right? Kita cari bambu, kita susun. Oh ini seberapa berat nih? Kalau 10 orang naik, mendadak jatuh. Oh, berarti kan terlalu berat. Logikanya begitu. Oh 10 orang terlalu berat. Artinya gue cari lagi 10 bambu. Yeah. So being practical and being logical only, that's you need it. Dan itulah maksudnya basic engineering, right? Kadang memang gue gak bisa salahin sih kenapa kadang orang bosen sama engineering. Karena di Indonesia itu educationnya lu hafal. Emang dulu kalau di Chicago lu enggak? Enggak. Oh iya? Iya, jadi soal fisika ada hafalan. Ada. Right? Ada hafalan. Tapi hafalan itu kita tahu kenapa jadinya begini. Ya, why gitu ya. Jadi kita lebih bahas why, kenapa bisa jadinya begini. Kayak kalkulus, right? Integral, derivative, right? Integral itu kita misalnya ini satu panjang, kita slice into very thin slices, 0 sampai infinity, right? Jadi ya kita gimana cara ukur kenapa hasilnya begini? Kenapa hasilnya nggak begini? Nah gitu kayak contoh ini gue sedikit boring ya. Contoh ya luas segi 4. Iya. Panjang kali lebar. Itu dari kalkulus. Jadi gimana kita bisa bagi panjang ini setipis-tipisnya, take the integral from titik 0 sampai di lebarnya ini. Jadi itu semua ada why, kenapa jadi panjang kali lebar kali tinggi. Ngerti kan? Itu 3-dimensional integral, right? Itu ya begitu maksudnya. Aku hari ini juga baru belajar karena dulu kan guru bilang, oke, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau mau ujian gini, panjang kali lebar kali tinggi. Terus kalau rumusnya P sama dengan V kali I. Terus kan kayak gitu-gitu. Jadi dihafal doang. Tapi kalau kita udah ngomong kan gue dulu fisika matematika. Jadi kita ngomong fundamental physics, fundamental mathematics ya kan. Yes. Ya itu kita bahas itu kenapa bisa ada rumus ini, apa fungsinya integral, ngerti kan? Kenapa diciptakan integral? Oke. Ngerti kan? Kenapa ada quantum mechanics? Quantum mechanics itu foundationnya dari handphone kita, right? Teori Einstein theory of relativity itu foundationnya kita punya GPS. Oh yes. Right, jadi semua itu. Kalau kita ini aku jadi ingat si Simon Sinek tiba-tiba start with why. Iya, maksudnya kenapa kan? Contoh gue bikin proses limbah kan. Kita bikin proses limbah. Ada masalah di biologinya. Kalau limbah itu kan kalau kita mau menguraikan air limbah organik, kita mengkombinasikan antara proses kimia dengan proses biologi. Iya. Kan biologi. Kadang ada masalah, kayak dia keluar bau lah, keluar busa lah. Kenapa? We always start why. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa kan? begitu ya? Terus kita analisa, kita cek. Atau listriknya bermasalah, misalnya tegangan voltase listrik blower kita kok mendadak jadi pelan atau panas. Cek voltase drop. Kenapa drop? Ya pergi cek PLN-nya drop kah, turbinnya drop kah, boilernya drop Kenapa kah? PLN ini drop hari ini? Nah, cari lagi why-nya sampai you knows that. Wow, it's so nice to know about this all. Kayak belajar sesuatu yang baru aku ya. Kayak lampu. Kenapa kadang rumah kita kedap-kedip, right? Voltasenya drop. Ya kita cari tahu, right? It's so simple. You have to know the be practical and be logical only. Dan cari tahu aja. Kadang orang malas cari tahu.
Right. Akhirnya ya makanya dibohongin gitu ya. Oke, well teman-teman, dari perbincangan singkat ini kita bisa belajar satu hal ya. Apa yang membuat hari ini Feli Jul Hendry bisa menjadi seorang engineer yang turn bisnisnya itu bukan hanya bisnis orang tua saja, tapi dia bisa membuat bisnis ini bahkan sudah ke skala nasional. Yang awalnya tadi tidak memiliki portfolio dan bahkan dilihat sebelah mata, apalagi karena kita berdasar asalnya juga adalah terbiasa ya beberapa perusahaan besar di Indonesia menggunakan engineering dari luar. Dan at the end beliau bisa proof bahwasannya ini akan menjadi satu peluang yang luar biasa untuk Anda anak muda dan semuanya. Dan hal yang bisa kita pelajarin adalah apa yang membuat beliau itu bisa menjadi hari ini, karena kenapa? Beliau itu memiliki mentor dan senantiasa belajar dimanapun beliau berada. Karena kalau misalnya kita mampu menempatkan diri kita di di situasi apapun dan kita memang mau having the pressure dan kita memang mau grow, percayalah apapun yang Anda lakukan pasti bisa grow. Oke. Well, aku akan go to the next question. Ada sesi yang ini aku pengen ada beberapa pertanyaan netizen. Mereka tanya, "Ko Feli, kamu gak ada hobi lain ya selain belajar dan kerja?" Jadi apa ya? Enggak, ini kayak sedikit privacy thing. No, it's fun. Ngerti kan? Memang kemarin hari Minggu itu satu-satunya hari di mana gue belum buka laptop. Oke. Right. Semalam This year. Karena setiap hari nih, misalnya gue selesai kerja ya jam 5, gue pulang mandi, gue udah di kafe lagi nih, udah buka laptop lagi. Oke. Right. Apa nih kira-kira visi bisnis lain gue harus apa lagi nih ya? Kira-kira gue grow. Sedangkan kita udah banyak di bisnis gue itu udah banyak orang yang gue harus gaji. Dan gue mau setiap anggota kita itu ada jenjang karir, artinya kita harus ada growth. Jadi gue udah gak ada kepikiran lagi yang lain. And for me this is fun, right? For me like growing business itu udah hobi. Gue ada beberapa bisnis yang memang it's fun. Okay, so don't think like Ko Feli nggak melakukan hal yang lain, hobi dia. Ya, growing the business is part of his hobby gitu. It's so much fun. Right? Jadi kalau kita lihat, ternyata bisnis kita grow nih gini. Makin hire orang. Gue post di LinkedIn, gue mau hire lagi drafter, mau hire lagi engineer. It's just so much fun bagi gue ya. Bagi Yes. But it's understandable. Aku ngerti kok ketika orang udah sangat mencintai pekerjaannya. Dan now I know lo maksudnya kenapa orang sampai workaholic. Yes, dibilang workaholic karena ya we don't know, kayak kerja sampai jam 12 orang bilang gila lu masih kerja. Kok gue masih kerja ya? Aku kira aku lagi main game gitu. No, that means we just enjoy it so much, right? Yeah, it is a must ya sebenarnya menikmati segala yang kita kerjakan. Dan kalau kita udah di fase itu, right? Kita kadang udah di fase dimana kita udah having so much fun di situ, right? The rest jadi gak gitu penting, dan eventually market yang datang cari kita. Karena market tuh lihat, this guy is so passionate. Yes. Right, this guy is so dedicated. Ya udah gue sama dia aja, ngapain gue cari yang lain? Yang lain pulang pergi minum, pergi apa segala macam. Gue, you can find me di depan komputer, WhatsApp begitu ada masalah jam 10 malam, jam 12 malam, operator WA gue bales. Right. Hari Minggu ada masalah, operator, bang ini gimana? Bales. Right, so to the point dimana gue, this is so much fun, gue gak peduli yang lain, gue gak butuh jalan-jalan. This is, well, brother, aku pengen nanya, sebenarnya kamu merasa gak sih kamu udah di titik sukses saat ini? Apa makna kesuksesan untuk dirimu ini? Maksudnya gak, orang bilang, maksudnya hebat ya Feli ya, maksudnya dari satu perusahaan kecil, bokap dulu cuma di Jalan Ismailia, gudang, sekarang kita udah grow national, right? Within 2014, 6 years lah, ya kan? Dari skala lokal jadi skala nasional, within 6 years, not bad lah. Jadi, tapi ya, gue nggak pernah merasa gue sukses. Apa skala atau makna kesuksesan di dirimu pada saat kapan? Sekarang, maksudnya di saat dimana gue sadar bahwa there's so many things yang gue masih mau kerjain. Then this is part of the success in your mind. Jadi kita masuk ke fase di mana gue mau kerjain ini lagi nih, gue mau coba bangun ini lagi nih, gue mau coba masuk ke
ke solar panel. Ini kita ada inquiry solar panel, solar generation, tenaga kan. Tapi yang besar, yang megawatt, hitungan megawatt. Oh, that gets me really excited. Ngerti kan? Kayak motor semen yang kita supply untuk blower. Kalau itu berhasil, baru kamu merasa itu sukses banget gitu ya. Oh man, kayak kita masuk ke hidran, kita bisa masuk ke fire hydran business. Okay. Who knows, ngerti kan? Maksudnya there is so many ini makna sukses. Artinya makna sukses kamu itu adalah ketika kamu berhasil menyelesaikan masalah yang muncul. Iya, maksudnya begitu ada masalah baru, give me that. Give me gitu. Kalau ada problem, Feli ini ada bos telepon, Feli gue ada masalah, menurut lu gimana? Oke. Bisa kayak kemarin ada bos besar. Nah, bos-bos yang udah kenal gua, yang udah pernah bisnis, rata-rata dia udah anggap gua kadang sebagai teman. Dia kadang telepon, "Well, ini gua ada mau upgrade boiler, mau upgrade power plant gua. Tapi kata orang gua harus pakai medium voltage. Menurut lu gimana?" Ya gua kasih tahu. Udah jadi konsultan bentar-bentar lu ya. Bilang, "Cek, kalau yang gua lihat di pabrik semen, heavy industry, begini nih caranya. Kenapa begini? Karena begini, lebih murah kabelnya. Kalau kita masuk ke medium voltage, memang agak berat di investasi awal. Power plant-nya lebih mahal, 8 mega, kita harus begini-begini. Tapi in the long run, lu menang. Karena tembaga itu bakal naik terus. Jadi sakit di depan, daripada lu tanggung-tanggung 2 mega, 3 mega, nanti pabrikmu mau ekspansi. Lu gak ada tenaga lagi, harus bayar lagi, harus bangun lagi, right? So, dari segi itu, gue merasa, ternyata gue tahu banyak juga ya. Pas gue hang up, abis itu kayak pas gue hang up, not bad lah. Berarti itu yang dibilang sukses di mata lu gitu ya. Maksudnya gue bisa jawab pertanyaan-pertanyaan fundamental untuk bantu bos-bos yang gue bisa save bayang nih. Coba gue ngomong sama Feli dulu. Feli, gue mau bikin conveyor, gearbox gini-gini, rasio gini-gini, menurut lu gimana? Cek, menurut saya mestinya begini sih, jangan begini. Gue udah pernah lihat yang begini, jangan begini. Ngeri kan? So ada value, right? That means gue ke lapangan sampai gue panas, gue di tengah hutan, gue pernah commissioning kapal Pertamina di tengah laut. Maksudnya it all make it so worth it, right? Worthwhile. Maksudnya ternyata knowledge-nya gue. No wonder kenapa kamu value education banget, karena makna kesuksesannya when your education it benefit others. Yes, I think gue bisa bantu. Dan bos-bos ini telepon, gue nggak cas sama sekali. Seumur gue kalau interview orang, inilah makna kesuksesan yang memang benar-benar kayak is quite totally different, but I feel you banget ketika you think that your education itu benar-benar benefit to others. Thank you very much. Gue merasa boleh lah gitu. Karena kamu tidak mengukur dalam bentuk money, dalam bentuk material, gak dibawa pulang juga nya itu ya. Gini loh, bos-bos tahu ini ngerti Feli. Feli ngerti gini-gini. Dia telepon gue, Feli gue mau beli pompa 15 biji sama motor, lu hitung lah yang paling bagus. Ngerti kan? Lu coba lihat grafiknya gini. Gue dapat dari orang lain begini, lu harga lu berapa? Menurut lu sampai gak nih head sama pressure? Udah gue beli sama lu aja. Gue gak perlu jualan. They'll come. Yes. Oke. Ngerti kan? Right. Perjalanan suksesnya kamu yang kamu udah jadi tahu banyak hal semuanya. Kalau hari ini aku pengen nanya ke dirimu, satu orang yang bener-bener kamu pengen say thanks yang sangat berjasa dalam hidupmu, ada gak sih? My dad lah. Oh, of course. Right. He is like your superhero sekali ya. Maksudnya. Will he listen to our podcast later? I don't know. Dia suka nonton apa ya? Dia kadang buka YouTube, nonton saham. Oke, I think nanti kalau begitu harusnya keluar si podcast gua ke pencarian dia kalau gitu. If you have the chance, do you want to say thanks then? Karena gini, kita mengetahui ya semua perjalanan kesuksesan orang pasti ada behind of the mentor ataupun orang yang benar-benar sangat mendukung. You got a chance to say thanks to him. Do you want to say something? Maksudnya thank you for the education, right? Thank you for being rough educating. Maksudnya I think he is so rough. Maksudnya aku melihat kamu udah rough, dia berarti lebih rough lagi ya. Sekarang ya udah enggak, dia udah santai kan. Dia udah santai. Dulu kan maksudnya it's just the pressure, right? Sekarang gue tahu
it's just the pressure. Right? Maksudnya dari segi karyawan, dari segi project yang berjalan, dari segi hutang vendor, right? Dari segi uncertainty of the future, right? Itu kan semua nanti anak-anak gua mau bisnis apa ya mereka ya, right? Dia udah sampai segitunya ya beliau ya. Maksudnya dia gua juga sama, right? Sekarang kamu udah mikir untuk anakmu. Iya, jadi nanti anak-anak gua gede, gua mau suruh dia sekolah apa ya, bahasa. Udah kau pikirkan? Gua maunya engineering. Ya, gue maunya engineering because there is so many doors yang bisa terbuka di engineering. Mau segi finance lu bisa, right? Lu mau masuk actuarial science, mau masuk computer engineering, mau masuk automation, mau masuk apa aja bisa dari segi. Mau masuk finance, mau jualan makanan pun bisa, right? Begitu kita ngerti engineering. Great. Right. Saya akan minta kamu untuk tutup dengan satu quotes that you want to say. Mungkin bukan satu pesan deh. Satu kalimat motivasi yang ingin kamu sharing kepada orang-orang yang mendengarkan. Just never stop learning, right? Never stop asking questions. Siapapun yang, jadi kalau kita ask questions, kita itu bukan hanya dapat knowledge, tapi kita itu humble ourselves to a point di mana, we just don't know shit, ngerti kan? Kita nggak tahu apa-apa. Yes. Right? Dan that's a good exercise. Kita ketemu siapapun, kita tanya aja. Karena kalau mau bertanya sesat di jalan. Tanya aja. Do you agree like people said lebih baik saya kelihatan nggak ngerti atau kelihatan bodoh daripada pura-pura mengerti padahal nggak mengerti gitu. Itu bisa jadi kesalahan fatal. Teman-teman itu bisa rugi miliaran hanya karena malu bertanya. That's a crazy number sih. Orang bisa go bankrupt gara-gara malas bertanya. Sok tahu kan. That's why teman-teman di sini banyak hal yang kita bisa pelajarin. I do hope that you can learn something from Feli Jul Henry, seorang engineer yang kemudian beralih sekarang menjadi seorang a very great businessman in Medan dengan value. In my mind gitu. Karena untuk di bidang industri beliau itu memang sangat passionate dan bagaimana bisa memberikan valuable kepada banyak orang. So teman-teman semuanya, kita sampai di sini perbincangan. Gue bakalan ada satu episode tambahan yang kita akan ngebahas tentang diskusi bisnis. Hanya untuk teman-teman yang pengen dengarkan, you have to make sure that you subscribe dulu, you like, you share if you think that this is a very useful podcast. Thank you very much. See you on the next episode. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.